Selamat pagi Mas, Mbak, siapapun yang menonton video ini. Sebelum beraktivitas, ini saya lagi di kebun lagi. Di sini tidak ada kegiatan khusus sih, paling cuman penyiraman aja, penyiraman tanaman cabai saya di fase vegetatif. Karena kemarin kita sudah melakukan pemberian nutrisi, gitu. Jadi kali ini mungkin hanya penyiraman saja, karena kalau di lahan saya itu ya cuman di halaman belakang rumah aja, jadi nggak ada irigasi di sini. Jadi memang setiap hari pagi sama sore itu harus rutin melakukan penyiraman. Jadi karena tidak ada kegiatan khusus di sini, paling saya cuman mau ngobrol, cuman mau ngomong ngalor ngidul aja soal layu fusarium. Itu evaluasi saya di penanaman cabai yang musim kemarin. Jadi kemarin saya itu nanam cabai sebanyak 800 pohon, dan itu tuh habis semua karena fusarium. Jadi saya mau bahas di sini itu mengenai fusarium saja. Jadi kita mau bahas mengenai fusarium dan faktor apa saja yang menyebabkan fusarium pada tanaman cabai atau mungkin tanaman-tanaman lainnya juga. Jadi mengingat dulu waktu pertama saya menanam cabai itu saya mungkin terlalu ambisius ya untuk pemberian pupuk, karena dengan harapan semakin banyak pupuknya maka pertumbuhan akan semakin cepat dan hasil panen juga bagus. Nah ternyata itu juga salah gitu. Jadi evaluasinya kemarin adalah tanaman yang terlalu banyak nitrogen itu memang lebih mudah untuk terserang penyakit. Terlebih juga saya tanamnya waktu itu di sekitar bulan Oktober jalan ke November, dimana kemarin di bulan-bulan itu awal musim penghujan. Jadi di fase vegetatifnya itu benar-benar curah hujannya cenderung lebih tinggi. Jadi otomatis untuk penyakit dan patogen itu lebih mudah untuk berkembang di situ. Nah sebenarnya untuk solusi penanganan layu fusarium itu sebenarnya nggak ada selain dicabut atau dibuang atau dimusnahkan gitu. Jadi nggak ada cara ketika tanaman kita sudah terkena virus fusarium itu nggak ada cara untuk mengatasinya kalau sudah terjangkit ya. Hanya saja fusarium itu ternyata setelah saya pelajari adalah penyakit yang ditimbulkan dari bagaimana kita merawat tanaman kita waktu fase vegetatif. Meskipun pada akhirnya fusarium itu gejala awalnya biasanya muncul ketika tanaman itu sudah memasuki fase generatif. Jadi untuk solusi penanganan fusarium itu adalah pencegahan waktu tanaman kita itu masih di dalam fase vegetatif. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, soal penanganannya itu kita bisa lakukan yang namanya olah lahan. Jadi olah lahan itu meliputi sterilisasi lahan, kemudian perbaikan struktur tanah dan segala macam, itu termasuknya olah lahan. Kemudian saya pelajari juga dari beberapa metode penanaman cabai dari yang lebih senior ya, yang lebih jam terbangnya lebih tinggi soal budidaya cabai. Itu olah lahannya menggunakan trichoderma. Jadi trichoderma itu sebenarnya bukan jenis obat-obatan, melainkan trichoderma itu sebenarnya jamur alami atau fungisida alami. Jadi bisa dibilang itu adalah jamur antagonis yang diaplikasikan di media tanam. Tujuannya untuk memakan jamur-jamur fusarium ini atau jamur-jamur penyebab patogen. Jadi tujuannya penanaman atau pemberian trichoderma di media tanam itu untuk sebagai jamur antagonis gitu. Jamur antagonis yang tugasnya adalah memangsa jamur lain supaya tidak berkembang di media tanam kita atau tanaman kita. Seperti itu. Terus pencegahan yang kedua adalah memastikan drainase dari media tanam kita itu bagus. Jadi tanah yang terlalu keras itu juga lebih rentan untuk terkena penyakit karena drainase airnya tidak bagus. Kalau teman-teman tanamnya di polybag, itu bisa kita lakukan pemberian lubang tambahan di bagian bawah polybag sebagai drainase. Kalau teman-teman tanamnya langsung di tanah, itu mungkin bisa kita lakukan
pembuatan bedengannya itu lebih tinggi supaya tidak mudah tergenang air akarnya. Seperti itu. Tidak ada cara khusus untuk menangani layu fusarium apabila tanaman kita sudah terlanjur terjangkit. Seperti itu. Terus faktor lain yang menyebabkan fusarium itu bisa jadi karena adanya luka pada akar atau kerusakan akar. Nah, itu biasanya terjadi ketika kita baru awal tanam. Gitu. Karena awal tanam jadi ada kesalahan pada awal tanam yang bikin akar itu jadi ada luka di situ. Nah, itu jalan untuk virus fusarium itu bisa masuk ke tanaman kita. Mungkin di awal-awal di fase vegetatif itu seperti seolah tidak ada masalah pada tanaman kita. Jadi sebenarnya fusarium itu penyakit pada tanaman yang muncul ketika tanaman kita sudah memasuki fase vegetatif. Dan nggak cuma cabai aja, jadi fusarium itu bisa menjangkit misalnya tanaman terong, tanaman tomat, dan segala macam gitu. Nah, kemarin waktu saya penanaman yang pertama kali itu, yang langsung kena fusarium semua, itu dikarenakan waktu itu curah hujan itu cenderung tinggi sekali. Entah di bulan apa ya, bulan Januari atau Februari gitu, ada momen dimana hampir 1 minggu hujan tuh nggak berhenti. Jadi saya tahu tanaman saya itu bermasalah mulai dari situ. Cuman saya nggak pernah punya waktu untuk melakukan penanganan gitu. Karena itu tadi hujannya nggak berhenti ketika saya mau aplikasikan pestisida secara kocor maupun spray dan segala macam itu, jadi nggak ada gunanya. Jadi saya tuh cuman selama 6 hari itu hampir 1 minggu lah itu hujan terus. Saya benar-benar cuman nunggu tanaman saya mati semua gitu. Jadi teman-teman, fusarium itu tidak bisa diatasi, hanya saja kita bisa meminimalisir resiko dengan cara pencegahan. Yang pertama itu adalah dengan cara olah lahan itu tadi, memastikan lahan kita itu bagus, drainasenya bagus, kemudian struktur tanahnya bagus, dan kita bisa tambahkan di situ ada trichoderma atau jamur atau bakteri yang sifatnya antagonis terhadap virus fusarium. Terus yang kedua, perlakuan di awal tanam atau di fase vegetatif kita bisa berikan yang namanya fungisida tembaga gitu. Untuk penjelasan lebih detailnya mungkin saya buatkan di video yang lain saja. Kita bahas secara singkat aja. Untuk olah lahan di sini fungisidanya saya pakai Barozep, biasanya saya campur pakai Antrakol, terus insektisidanya pakai Curacorn, ditambah dengan Decis. Decis ini agak keras tapi nggak masalah. Nanti kita betulkan struktur tanahnya dengan Power Soil. Kemudian Trichoderma di sini untuk pengaplikasiannya. Terus kemudian setelah itu terakhir ya kita pakai Power Soil dan Silika Karbon untuk pembenah tanahnya. Mungkin sekian dulu yang bisa saya bagikan ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga tanaman teman-teman di rumah semua bagus, panennya juga melimpah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.